Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah ini. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia dan tentunya akan berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi warga kerajaan, selamat pagi. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Bangkit berdiri, kasih high five kanan kirinya. Yes, haleluya. Siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Siap menari, berpesta buat Sang Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya ajak saudara untuk baca kebenaran firman Tuhan di Efesus 3 ayat 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau indah, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena Yesus adalah Raja kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala yang Kau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau menari, kami mau melompat, kami mau menyanyi untuk pembesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan di tempat ini seperti di surga ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus, berbicaralah dan kami siap mendengarnya. Thank you Lord Jesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik. Segala yang baik
mengucap syukur buat kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bagimu segala pujian. Anugerahmu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Kau berikan Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau baik, teramat baik. Sungguh indah Kau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak
Raja yang bertahta dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Yesus. Yes, Lord.
masyhur, perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa, katakan, di dalam segala, yes, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saudara sendiri nyatakan namanya.
silakan duduk saudara. Shalom warga kerajaan, seperti saya katakan hidup adalah pilihan. Bisa jadi the breaker, penerobos, pendobrak, ya, ataupun menjadi the broken. Iblis dan dunia ingin saudara the broken, menyesali nasib, tidak lagi berani mengangkat kepala. Angkat kepalamu, sebab rajamu segera datang. Dan tentang contoh the breaker ini ada seseorang yang sangat menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Yahya Daniel Dharma. John Lee Cheng Chuan dari Manado, saudara. Sejak dia lahir tahun 1911, dia karirnya apa? Kuli pelabuhan. Pertama di Manado, lalu kemudian di Batavia, lalu kembali dia kerja di KPM, sempat dilatih oleh Angkatan Laut Inggris dan seperti namanya Dharma, dia mendharma baktikan kepada negaranya Indonesia. Akhir hidupnya, saudaraku, dia sempat jadi laksamana muda, bintang 2 ya, di Angkatan Laut. Tapi dia naik peltu, saudara, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara Lee Cheng Chuan terkenal sebagai the smuggler, sebagai penyelundup. Bukan penyelundup narkoba, saudara. Dia membawa barang dagangan dari Sumatera melalui, saudaraku, berliku-liku di Kepulauan Riau. Dan ketika aman dia menyeberang, yaitu ke Malaya. Dulu Malaya ya, Malaysia, Singapura. Dan kemudian ke Thailand, di mana dia menjual karet ataupun rempah-rempah yang dari Sumatera. Dan kemudian dia membeli senjata di pasar gelap tentu saja, dan dia bawa kembali. Waktu itu TNI tidak punya banyak senjata. Dan Bapak John Lee ini, saudaraku, sangat berjasa. Bahkan dia, saudaraku, yang membawa senjata kembali. Kan janji Tuhan, the breaker akan keluar dan memasuki pintu-pintu gerbang dan melewatinya. Karena apa? Rajanya jalan di depan. So lihat apa yang dia pegang itu, the Bible. Bahkan majalah Life menulis tentang kehidupannya yang luar biasa. Judulnya The Bible and the Gun. Bagaimana dia mendapatkan senjata untuk tentara Indonesia. Dan selain daripada itu, saudaraku, dia seorang yang sangat pemberani. Karena apa? Orang benar tuh berani seperti singa muda. Pernah satu kali dia sudah tinggal begini, tinggal angkat tangan. Posisi saya ini adalah huruf He, huruf kelima Ibrani pada zaman dulu. Ada orang yang angkat tangan, apa ini? Menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk, saudara, pada waktu ini kita akan sudah masuk Yom Kippur. Itu waktu untuk tesyufa. Tesyufa itu bertobat. Tefillah, berdoa, dan sedekah menjadi righteous. Nah, saudara yang kasih, cerita waktu dia jadi kuli pelabuhan di Manado, dia itu dari dulu tertarik untuk naik ke kapal perang. Saudara harus punya vision dalam hidup ini. Oh, saya cuma kuli pelabuhan, I'm the broken one. No. Dan ketika dia ditolak naik masuk kapal itu karena dianggap inlander lah, bumi putra begitu. Dan ketika kapal perang itu menjauhi pelabuhan, dia berenang ke arahnya dan dia berteriak, one day, satu hari saya jadi kapten kapal seperti kapal perang ini. Dan benar, pada akhir hidupnya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang ke-6 daripada kita, memberikan penghargaan kepada beliau. Cukup terlambat ya. Mestinya kan zaman Pak Karno ya, saudaraku. Tetapi ada sebuah kapal korvet, yaitu kapal untuk perang ya, tempur, diberi nama kapal John Lee. Seorang Kristen dan Tionghoa, double minority, bisa menembus batas. Jadilah penembus batas. Jangan menjadi victim, tapi jadi victor. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Thank you Lord. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you.
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini. Engkau ada bersama kami, sebab janji-Mu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu, supaya kebenaran itu memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat siang. Senang sekali boleh melayani Bapak Ibu di Lembah Pujian. Siang hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu topik, mungkin bukan tema bulan ini, tapi tema ini berbicara dengan kuat di dalam hati saya untuk saya sampaikan, dan saya memberikan satu judul khotbah yang mungkin tidak populer, tidak enak, yaitu duka yang membawa sukacita. Bapak Ibu, kata duka itu adalah kata yang kita hindari. Kita tidak suka dengan yang namanya duka, penderitaan, kesulitan, kesukaran, ujian. Dan kita lebih suka dengan namanya berkat, kenyamanan, pertolongan. Dan tanpa sadar, sejak dari kita kecil pun, sejak dari kita lahir, bayi pun, kita sudah mengejar yang namanya kenyamanan. Kita menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Ketika kita masih bayi, kita baru lahir, kita tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Kita memberikan isyarat kepada orang tua kita bahwa kita tidak nyaman. Misalnya ketika kita lapar, atau ketika kita kedinginan, kita kepanasan, atau maaf kalau kita lagi buang air lalu badan kita merasa basah dan tidak enak. Kita memberikan sinyal-sinyal kepada orang tua kita bahwa ini tidak nyaman. Maka orang tua kita akan dengan segera melayani kita. Itu sejak kita dari bayi. Lalu kita bertumbuh jadi anak, remaja, pemuda, bahkan dewasa. Tanpa sadar kita mengejar yang namanya kenyamanan. Kita selalu mencari jalan yang paling cepat, mencari jalan yang paling enak, datang ke gereja yang nyaman. Kalau kita kepanasan, kita minta AC dinyalakan, apalagi pada bulan-bulan ini sangat panas ya. AC pun tidak terasa. Banyak yang servis AC mungkin bulan-bulan ini, termasuk saya. Nah saudara, kita tanpa sadar mengejar yang namanya kenyamanan. Makan pun kita cari yang enak. Duduk pun Anda cari yang ergonomis. Kalau Anda seorang desainer atau seorang arsitek, Anda akan merancang tempat yang ergonomis, yang nyaman, supaya orang tuh betah di sana, betul ya? Bukan cuma barang-barang material, tapi juga teman pun kita cari yang nyaman. Kalau kita dapat teman yang tidak nyaman, kita hindari. Kita tidak mau berkumpul dengan dia, kita cari teman yang nyaman dengan kita. Karena itu maka kita mencari yang namanya sukacita, kenyamanan, dan kita menghindari duka. Bahkan kadang-kadang di gereja pun kita juga menyalahgunakan atau mensalah tafsirkan ayat. Gara-gara kita cari kenyamanan. Contohnya Matius 7 ini, mintalah, ini ayat yang sangat terkenal kan, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tanpa sadar kita membaca ayat ini dan seolah-olah semua yang kita minta pasti dikasih. Setuju? Saya lihat ada yang setuju. Padahal
kalau kita baca selanjutnya, nggak seperti itu saudara. Kita harus baca dalam satu konteks. Jangan ambil satu ayat, dua ayat yang cocok dengan kita. Apa konteksnya? Konteksnya adalah Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Ayat 11 kuncinya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang apa? Baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kuncinya ada di Bapa tahu yang terbaik. Amin. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita minta sesuatu pasti dikasih. Kalau itu tidak baik buat kita. Ada amin? Kalau Anda sebagai orang tua, apakah Anda akan meluluskan 100% semua permintaan anak Anda? Tidak, tentu saja tidak. Sebagai orang tua kita tahu mana permintaan anak kita yang harus kita berikan, mana yang belum waktunya, mana yang tidak boleh kita kasih. Betul ya? Kalau anak kita meminta sesuatu yang berguna, kita pasti berikan. Tapi kalau anak kita meminta sesuatu yang berbahaya, kita pasti tidak berikan. Para orang tua yang setuju katakan amin. Jadi kita orang tua pun tahu mana yang penting, mana yang perlu, mana yang nggak perlu, mana yang nggak boleh diberikan. Apalagi Bapa yang di surga. Jadi kalau kita baca ayat ini, jangan mengklaim, oh kalau saya minta pasti dikasih. Karena Matius 7 ayat 7. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mencari yang enak buat kita. Orang dunia pun bisa memperingatkan kita, hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Karena kenyamanan itu adalah adiksi atau kecanduan yang paling berbahaya. Marcus Aurelius adalah seorang filsuf abad pertengahan, berkata, hati-hati, kenyamanan itu berbahaya. Kenapa? Karena membuat kita stagnan, membuat kita tidak bergerak, membuat kita tidak mau maju, membuat kita terus mau tinggal di tempat yang sama terus-menerus. Tanpa sadar kita sedang mengalami kemunduran. Karena itu terkadang Tuhan akan mengizinkan hal yang tidak enak itu terjadi. Atau dalam bahasa kita duka. Nah, apa kata firman Tuhan tentang duka? Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata ada dua macam sumber duka. Amin. Yang pertama adalah dari dunia yang menghasilkan kematian, dan ada duka dari Allah yang menghasilkan pertobatan dan keselamatan. Sama-sama duka, sama-sama bentuknya duka cita, ujian, penderitaan, kesukaran, tetapi hasilnya berbeda. Karena sumbernya beda. Yang satu dari dunia, yang satu dari Allah. Nah, duka ini dalam bahasa Inggris mirip-mirip dengan bahasa Jawa, yaitu sorrow. Kalau Anda dari Jawa, sorrow ya. Anda pasti yang orang Jawa, oh ya sorrow Pak, aku enggak mau sorrow. Kalau bahasa Inggrisnya sorrow. Kita yang enak-enak aja Pak. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ternyata Tuhan mengizinkan yang namanya duka cita atau sorrow itu untuk menghasilkan satu buah yang baik dalam hidup kita. Yang setuju katakan? Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan bahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan duka cita. Kenapa orang itu bisa berduka? Yang pertama, orang itu bisa berduka karena kehilangan. Kehilangan barang, kehilangan teman, kehilangan saudara atau orang yang dikasihi. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, maka itu berwujud kedukaan dalam diri kita. Kita merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, iblis tahu. Kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 9 dan 11. Ayub berkata kepada Tuhan,
Saya nggak baca, tapi Anda bisa baca ya, Anda tahu ceritanya. Bahwa iblis berkata kepada Tuhan, oh jelas Tuhan, Ayub tuh takut sama kamu, karena kamu berkati dia. Semua harta miliknya kau jaga, anak-anaknya sehat, berkat, rumahnya bagus, ternaknya banyak. Ya tentu saja Ayub akan melayani engkau. Coba diambil semua. Pasti dia akan mengutuki engkau Tuhan. Nah, iblis tahu bahwa kalau kita berduka, ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan. Anda kalau sedang dalam penderitaan, atau sedang dalam ujian, kesusahan, pertama-tama biasanya kita menyalahkan diri sendiri. Lalu setelah menyalahkan diri sendiri, Anda akan menyalahkan orang lain. Setelah menyalahkan orang lain, kalau nggak ketemu salahnya, ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Contoh ketika Adam dan Hawa. Adam ketika ditanya sama Tuhan, kenapa kamu makan buah ini? Dia nyalakan Hawa. Hawa ditanya, kenapa kamu berikan kepada Adam? Karena ular. Nah ular kasihan, gak ada yang bisa disalahkan lagi. Coba kalau misalnya di sebelahnya ada jerapah, mungkin dia nyalakan jerapah itu. Ini gara-gara saya gak dikasih sama jerapah. Tapi ini adalah sifat kita. Kita mencari kesalahan-kesalahan, duka kita berusaha untuk kita hapuskan dengan menyalahkan orang lain. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Iblis tahu dan iblis menguji Ayub supaya Ayub menyalahkan Tuhan. Tetapi Ayub lolos. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ketika semua harta bendanya habis, anaknya pun meninggal, dia tetap setia sama Tuhan. Rupanya iblis tahu, oh yang diambil baru yang di luar, harta bendanya, anaknya, rumahnya, ternaknya. Coba sekarang kalau dia sendiri sakit penyakit. Orang mungkin bisa tahan kehilangan harta benda, orang bisa kehilangan sesuatu, tetapi kalau dia mengalami sakit penyakit, mungkin dia bisa berduka. Apalagi kalau sakit itu kronis, lama, tidak sembuh-sembuh. Ayub juga diuji ketika dia sakit. Bahkan sakitnya itu sampai dikatakan tulang dan dagingnya pun sakit. Kalau Anda baca ceritanya bahkan Ayub sampai menggaruk dengan pecahan kaca. Itu sakit yang saya nggak tahu sakit apa. Alkitab tidak menjelaskan, tetapi itu mungkin adalah sakit yang sangat parah. Sehingga dia mencari kelegaan. Kalau dia digaruk itu lega sedikit. Saking parahnya. Nah duka cita ini bisa karena kehilangan harta benda, orang kesayangan, sahabat, kehilangan reputasi juga bisa berduka. Ada orang kehilangan nama baiknya dan dia depresi, atau karena sakit penyakit. Nah kita menghindari semua ini, kita tidak mau. Tapi terkadang Tuhan memakai hal-hal ini, kita diambil sesuatu dari Tuhan, supaya Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Terkadang Tuhan mengizinkan satu hal terjadi untuk duka bagi kita, tetapi itu menghasilkan satu proses untuk memperbaiki karakter kita, kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa pakai kita untuk lebih lanjut dalam kerajaannya. Kita akan lihat. Nah, duka cita dunia ini kenapa? Karena tidak taat. Orang bisa mengalami duka cita karena tidak taat. Contohnya Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 23 kita baca bahwa Samuel berkata kepada Saul bahwa pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung atau sihir dan kedegilan atau keras kepala. Itu adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saul mengalami duka, ditolak. Kenapa? Karena dia tidak taat. Dia diberi perintah untuk menghabisi Amalek, menghabisi ternak-ternaknya, membunuh rajanya, tapi di spare. Yang bagus-bagus diambil. Karena Saul tidak taat, maka dia mengalami duka cita. Dia mengalami ditolak Tuhan, bahkan dia harus mati, keluarganya mati semua, tidak ada yang melanjutkan kerajaan. Dan dia harus diganti oleh David. Contoh lain yang tidak taat, Ananias dan Safira. Tidak taat, bohong kepada Tuhan.
Apa yang terjadi? Mereka mati. Jadi saudara, kita lihat duka cita itu bisa kita alami kalau kita tidak taat. Kalau kita melanggar firman. Kalau kita melanggar peraturan, kita akan mengalami duka cita. Kalau kita melanggar peraturan pemerintah, kita pasti akan dapat sanksi. Kalau Anda melanggar hukum alam, Anda akan berduka. Contoh, Anda hujan-hujan, Anda tidak fit, Anda pasti sakit. Karena Anda melanggar hukum alam. Nah saudara, selain tidak taat, kita juga punya musuh yang namanya pencuri. Iblis itu adalah pencuri, dan Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu saudara, kadang-kadang kita sudah hati-hati, kadang-kadang kita sudah jaga-jaga, waspada, tapi ada pencuri. Dan itu bisa menimbulkan duka cita. Mungkin Anda ditipu orang lain, Anda tidak waspada, Anda lengah, ada barang yang dicuri. Atau Anda tidak waspada, kesehatan Anda dicuri. Anda tidak jaga badan Anda dengan baik, Anda tidak olahraga, Anda makan sembarangan, Anda kurang istirahat, kesehatan Anda dicuri. Kenapa? Karena Anda melanggar, Anda tidak taat. Nah ini adalah duka cita yang terjadi karena kita tidak taat dan melanggar atau dicuri. Ini adalah dari dunia. Tapi bagaimana dengan dari Allah? 2 Korintus 7 tadi kita kembali ke sana. Duka cita yang menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Tuhan akan mengizinkan hal yang sama mungkin terjadi. Kita kehilangan sesuatu, kita berduka, kita sakit, kita mengalami kehilangan. Tetapi hasilnya adalah satu pertobatan. Nah konteks dari 2 Korintus 7 ini adalah surat 2 Korintus ditulis karena surat yang pertama. Kalau Anda baca surat yang Korintus yang pertama, maka di sana ada banyak teguran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat yang sangat keras dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus ini banyak melakukan pelanggaran. Mereka berselisih, mereka cabul. Anda baca kan di dalam 1 Korintus, hindari percabulan. Hindari perselisihan. Yang satu bilang, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Nah itu ada perselisihan di dalam jemaat Korintus. Lalu mereka saling bertengkar di dalam jemaat. Karena itu Rasul Paulus memberikan surat pertama yang sangat keras. Menegur mereka dengan keras. Dan akhirnya mereka berduka karena ditegur oleh Paulus. Nah rupanya duka mereka itu sampai ke telinga Paulus. Dan Paulus menulis, aku bersyukur kamu berduka. Bukan karena duka cita itu sendiri, tetapi karena duka cita itu menghasilkan pertobatan. Karena setelah ditegur, jemaat Korintus bertobat. Amin. Kita kalau ditegur dan kita mau taat, maka yang menegur kita kan bersuka cita. Tuhan juga bersuka cita kalau kita mau ditegur. Tapi pada saat ditegur itu pasti akan duka cita. Anda kalau ditegur pasti nggak enak, dimarahin pasti merasa saya kok dibenci ya. Padahal kalau orang menegur Anda, menasihati Anda itu bukan karena benci, tapi justru karena sayang. Amin. Kalau orang tua menghukum anaknya, mendisiplin anaknya, itu bukan karena kita membenci mereka, justru karena kita mengasihi mereka. Anda sebagai orang tua pasti mengerti, saya ini Pak, saya menghukum anak saya karena saya cinta. Justru kalau saya nggak cinta, saya biarin aja, betul nggak? Kalau anak tetangga mau ngapa-ngapain ini terserah, bukan urusan saya. Tapi kalau anak saya sendiri, saya pasti disiplin, saya pasti ajar, saya pasti hukum kalau tidak taat. Kalau tidak mau belajar ya kita hukum. Kalau tidak pulang pada waktunya ya kita hukum, betul kan? Jangan dibiarin. Jangan dijar-jarno. Kalau dijar-jarno, dibiarin, itu artinya malah kita nggak mengasihi mereka. Tapi justru karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan tuh menegur kita, memberikan duka cita supaya kita bertobat. Yang setuju katakan? Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan
sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, kalau Anda sedang mengalami duka, kehilangan, sakit, Anda perlu cek. Mungkin ini adalah teguran dari Tuhan. Ada yang salah, apa yang harus Anda perbaiki? Dan itu adalah teguran. Mungkin kalau Anda sakit, Anda kurang menjaga fisik Anda makan sembarangan, Anda kurang istirahat, Anda kurang olahraga. Anda harus cek. Tapi kalau Anda sudah cek semua bagus, maka mungkin yang ini. 1 Petrus 2 ayat 19-20 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan atau duka yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa? Kasih karunia pada Allah. Artinya Tuhan memberikan Anda kasih karunia untuk naik level. Katakan naik level. Anda sudah cek, Pak, saya ini baik-baik saja. Saya sudah lakukan semua. Saya sudah taat firman Tuhan. Tapi kok saya masih mengalami? Berarti Anda akan naik level. Ada amin? Saya kasih contoh. Seluruh tokoh-tokoh di Alkitab itu semuanya pernah mengalami duka cita. Tidak ada yang jalannya mulus-mulus saja. Kalau yang jalannya mulus-mulus saja itu namanya dongeng, bukan firman Tuhan. Kita lihat Yusuf. Yusuf saya beri istilah from pit to the top. Dari lubang sumur menuju puncak. Kenapa? Karena dia pernah mengalami dijual oleh saudara-saudaranya. Dia pernah mengalami dikhianati oleh bosnya sendiri. Dia pernah dikhianati oleh temannya satu sel. Tapi dia tetap naik dan menjadi Perdana Menteri. Dia tetap lulus. Tuhan persiapkan dia lewat duka cita demi duka cita yang dialami. Saudara, apakah Yusuf mau mengalami duka cita itu kalau dia diberitahu dari awal? Saya nggak yakin. Misal nih, dia bermimpi, kan dia mimpi kan? Matahari, bulan, bintang menyembah. Lalu berkas-berkas gandum kakak-kakaknya menyembah berkas gandum dia. Wah, ini mimpi yang bagus. Pasti bagus dong artinya, disembah. Terus tiba-tiba besok dia mimpi lagi. Tuhan bilang, Yusuf, kamu memang akan jadi Perdana Menteri, orang penting. Tapi kamu besok akan dijual saudara-saudaramu. Jadi budak, ditelanjangi. Kemudian bertahun-tahun kamu akan jadi budaknya orang penting di Mesir. Setelah itu kamu akan dikhianati dan kamu akan masuk penjara. Kira-kira Yusuf mau nggak? Ada yang mau? Bapak Ibu, Anda 10 tahun lagi akan jadi Perdana Menteri, tapi besok Anda jadi tawanan di Afrika, mau nggak? Nggak ada yang mau. Pak, kalau bisa kita lewati yang 10 tahun ini, kita langsung ke sana, Pak. Kita semua nggak mau proses itu, tapi Yusuf harus mengalami proses itu. Dan dia tetap percaya bahwa Tuhan suatu saat akan menggenapi mimpinya, akan menggenapi visi Tuhan. Dan kita lihat bahwa Yusuf tidak menjadi pahit hati dan tawar hati karena mengalami proses itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin. Kalau Tuhan sudah menjadikan sesuatu dalam hidup saudara, percayalah Tuhan pasti akan melakukan dalam hidup Anda. Cuman Anda harus sabar dalam proses ini. Anda mengalami duka, ujian, penderitaan, itu untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Yusuf diproses supaya dia belajar rendah hati. Yusuf diproses supaya dia belajar mengampuni. Yusuf diproses supaya dia belajar tidak sewenang-wenang. Yusuf belajar untuk memakai kuasa dengan benar, tidak mengabuse power. Kenapa saya bilang bahwa dia memakai kuasa dengan tidak sewenang-wenang? Alkitab mencatat bahwa dia tidak pernah membalas perlakuan kakak-kakaknya, betul?
Bahkan dia memelihara kakak-kakaknya yang dulu menjual dia. Kenapa? Karena dia sudah mengampuni kakak-kakaknya. Karena dia percaya bahwa proses yang dia alami itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Dia percaya bahwa proses itu harus dialami. Dia tetap percaya Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa selepas dari penjara, maka Yusuf mencari istri Potifar untuk dijebloskan ke penjara. Dia tidak balas dendam. Sekalipun dulu dia difitnah. Saat ini mungkin Anda sedang mengalami proses, jaga hati Anda, supaya Anda tidak pahit, supaya Anda tidak tawar. Percaya bahwa Tuhan suatu saat pasti menggenapi janjinya atas hidup Anda. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jaga hati kita. Yusuf juga belajar tuh rendah hati. Kenapa saya bilang belajar rendah hati? Awalnya dia merasa anak emas, kemana-mana pakai jubah. Loh kan lucu, masa ke padang belantara pakai jubah? Kan gak perlu. Dia kan ditangkap oleh kakaknya waktu pakai jubah kebesaran itu kan. Dan jubah itu yang ditunjukkan ke Yakub, ini loh, ini pakaiannya anakmu. Lah ngapain ke padang belantara pakai jubah itu? Itu kan sama aja kita ke padang belantara pakai jas lengkap. Tidak perlu. Ke padang belantara ya pakai pakaian yang seminim mungkin. Karena panas. Tapi dia merasa, saya anak istimewa. Saya anak kesayangan Yakub. Saya pakai terus nih baju. Dia belajar rendah hati. Dia diproses. Ini Yusuf. Bagaimana dengan Musa? Musa diproses dari seorang pelarian, narapidana. Melarikan diri, tahanan politik. Dia menjadi pemimpin. Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia harus mengalami proses 40 tahun di padang gurun. Tidak menjadi siapa-siapa. Dulunya dia pemimpin, jenderal, pasukan. Dia berkata, maju, serang. Dia berkata, bangun kota ini. Semua nurut. Tapi setelah itu dia sendirian di padang gurun 40 tahun. Makanya tidak heran waktu dia bertemu dengan Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala, ketika Tuhan berkata, kamu akan jadi pemimpin bangsa Israel. Dia berkata apa? Ah Tuhan, aku ini seorang yang tidak pandai berbicara. Loh kan gak masuk akal. Dulunya dia seorang jenderal, 40 tahun dia memimpin pasukan. Masa dia gak bisa berbicara, khotbah, pidato? Pasti jago dia pidato. Tapi gara-gara 40 tahun di padang gurun bersama kambing domba, gak ada teman yang lain, dia gak bisa ngomong. Setiap pagi dia bangun ketemu kambing domba, ke padang gurun, sampai siang, sampai sore. Ya temannya di padang gurun itu kambing domba. Diajak ngomong, hai gimana kabarmu? Sana gak balas. Makanya dia gak bisa ngomong. Dia mau latihan sama siapa? Gak ada. Gak heran dia diproses Tuhan untuk menjadi seorang yang rendah hati. Dan sanggup berkata, ya Tuhan, aku siap dipakai kapanpun kau pakai aku. Kemanapun kau utus aku mau Tuhan. Itu Musa. Dari seorang pelarian diproses Tuhan menjadi pemimpin. Daud, from nobody. Dari seorang yang tidak dikenal, tetapi seluruh dunia sekarang kenal. Siapa itu David? Raja Israel yang terkenal. Kisah David dan Goliat itu menjadi terkenal di seluruh dunia. Bahkan orang bukan Kristen pun tahu kisah David lawan Goliat. Kalau ada pertandingan antara dua klub, dua negara yang tidak imbang, selalu berkata David melawan Goliat, ya kan gitu. Pertandingan tinju, satu lebih gede, satu kecil, dikatakan David lawan Goliat. David selalu keluar terus. Padahal dulu dia nggak ada yang ingat dia. Bahkan bapaknya aja lupa dia. Waktu Samuel berkata kepada bapaknya, mana semua anakmu yang mau diurapi untuk menggantikan Saul? Semua kakaknya dipanggil kecuali dia. Bapaknya aja lupa. Baru, oh iya ya masih ada satu di padang mengembalakan kambing domba. Dari seorang yang dilupakan menjadi seorang pemimpin, bahkan Raja Israel. Karena itu hari ini jangan pernah takut kalau Anda dilupakan dunia. Tuhan tidak pernah melupakan saudara.
Amin. Kalau Anda tetap taat, Anda tetap takut pada Tuhan, Anda tetap menyembah Tuhan, Tuhan tetap mengingat saudara. Daud di dalam kesendiriannya di padang belantara dengan 2 ekor, 3 ekor kambing domba, dia menyembah Tuhan. Karena itu ada banyak mazmur keluar dari kehidupan Daud. Ada banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan dari mazmur Daud. Kenapa? Karena dia tidak pernah tawar hati, dia tidak pernah merasa ditinggalkan. Sekalipun dia dilupakan oleh dunia, tapi Allah tidak pernah melupakan dia. Dia percaya suatu saat Tuhan akan mengangkat kehidupanku. Dan tentu saja yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah seorang yang harus mengalami salib sebelum dia dimuliakan, menerima mahkota kemuliaan. Nah saudara, dari sini kita melihat bahwa kehidupan orang-orang ini adalah mengalami duka cita demi duka cita, penderitaan demi penderitaan, tetapi ujungnya membawa kepada buah-buah kebenaran. Karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan berkat buat kerajaan surga. Karena itu saudara, kalau kita mengalami duka, mengalami ujian, penderitaan, jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut. Minta kekuatan dari Tuhan. Karena ada rencana Tuhan buat hidup saudara. Anda sedang mengalami kekurangan, kehilangan sesuatu, Tuhan akan gantikan dengan jauh lebih baik. Itu janji Tuhan. Tapi kita harus mengalami. Pak, Bapak enak cerita, khotbah di depan. Bagaimana caranya bertahan, Pak? Kehilangan itu tidak gampang. Duka cita itu tidak gampang. Sakit itu tidak mudah. Kalau cuma sakit 1 hari, 2 hari gak apa-apa. Saya sudah sakit bertahun-tahun, Pak. Saya sudah sakit kronis. Bagaimana caranya kita bertahan? Dan kita percaya bahwa Tuhan suatu saat akan menjawab doa kita. Yang pertama, lihat kepada Yesus. Pandangkan mata kita kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, setiap kali kita mengingat perjamuan ini, kita sedang melihat kepada Yesus. Kita mengingat pengorbanannya, kita mengingat duka-duka yang dialami. Semuanya itu adalah proses dari Tuhan untuk Tuhan pakai hidup kita. Yang setuju katakan? Ingat Yesus, pandanglah salibnya. Jangan melihat kepada kita. Kita tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita untuk menanggung semuanya ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan? Ingat bahwa ada upah. Katakan ada upah. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat 11, Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Sama-sama, bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katakan kepada sebelah Anda, upah kita besar di surga. Karena itu bertahan, karena itu percaya, beriman bahwa Tuhan memakai proses kehidupan kita untuk kita menerima upah yang besar di surga. Yang setuju katakan? Amin. Tidak nyaman, tetapi membawa sukacita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi dari seorang seniman yang bernama Simon Berger. Seorang seniman yang tidak biasa. Anda mungkin tidak tahu, saya sendiri juga baru tahu. Karena baru browsing, keluar nama ini. Dia seorang seniman yang memakai media tidak biasa. Saya akan tunjukkan beberapa karyanya. Anda bisa lihat ini. Wajah wanita. Mungkin Anda berkata, wajah biasa saja, gak ada yang istimewa. Saya juga bisa bikin, anak saya aja yang TK, SD, SMA mungkin bisa. Tapi yang berbeda adalah media yang dipakai. Dia memakai media kaca yang diketuk.
dipecahkan, diretakkan untuk menghasilkan gambar yang indah. Dari kaca biasa yang polos, tanpa warna, ketika diremukkan, dipukul, disakiti, muncul gambar yang indah. Kita saksikan videonya. Ich bin kein militanter Künstler, wo wichtig ist, dass es immer eine Botschaft muss haben. Ich will wirklich der Herr sein vom Material und dass das macht, was ich will. Ich bin Simon Berger. Mit dem Hammer verschlage ich Glas, so dass Porträts entstehen. Die Kunst, die mich fasziniert, ist eigentlich die, die mit Zerstörung zu tun hat. Als das mit dem Glas da war, habe ich gewusst, jetzt habe ich mein Material gefunden. Nach Google habe ich gesehen, nein, da habe ich wirklich etwas herausgefunden, was es so noch nicht gibt. Ich das Gesicht einfach immer selber auslesen. In aller Regel suche ich mir ein Foto, das mir gefällt. Und dann tue ich das mit dem Hammer aufs Glas übertragen. Und dort, wo ich mit dem Hammer reinschlage, dort wird es halt weiss. Der Prozess selber dauert nicht allzu lang. Dann bin ich einfach nur dort sehr fokussiert und konzentriert. Und meistens geht es ja nicht so nach Plan mit dem Glas. Das habe ich ja schon immer gehabt. Immer wenn ich etwas mache, bin ich voll drin. Kein Raum für andere Gedanken. Dia hanyalah seorang seniman biasa, tapi kita punya Tuhan, seniman di atas segala seniman. Dia tahu bagaimana memproses hidup kita. Dia tahu bagaimana memukul hidup kita. Dan dia tahu persis bagian mana yang harus dihilangkan, bagian mana yang harus dibersihkan. Dan dia tahu persis seberapa keras dia harus memukul kita, sampai tidak meremukkan kita, tetapi supaya keluar gambar Yesus yang indah dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Mungkin Anda sedang mengalami satu proses dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ingat bahwa ada upah yang sedang menanti. Dan bahwa ada kehidupan yang sedang dibuat indah oleh Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya panggil Pak Jimmy. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Oke, thank you Pastor Paul. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita, ya, karena dia sudah memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah menerima? Dan perjamuan ini hanya untuk mereka yang sudah dibaptis, bagi anak-anak yang belum dibaptis, tolong jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Masih ada yang belum menerimanya, boleh angkat tangan? Masih ada sebelah kanan, tolong bisa dibantu. Oke. Baik, kalau sudah mari saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita siapkan roti. Oke, mari kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus Yesus Tuhan. Demikian firman Tuhan dinyatakan dalam 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih ya Tuhan, tubuhmu tercabik-cabik sebagai pengorbanan akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, bahwasanya kami sudah dilayakkan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan sebagai penghormatan akan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sekali lagi kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan tubuh dan khususnya darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu habis tercurah untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Engkau sudah melayakan kami Tuhan. Untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan yang begitu sempurna, begitu heran, begitu hebat. Untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada ucapan yang lain selain rasa terima kasih kami untuk korban tebusan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat setiap anugerah yang kami berterima pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan akhiri ibadah yang kedua ini. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah bisnismu. Dan biarlah apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan yang buat semuanya berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai dari hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, bahkan Yesus datang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Haleluya.